Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Fisika Matematika 2. Di sini kami akan menjelaskan materi fungsi variabel kompleks yang merupakan syarat dari kelulusan mata kuliah Fisika Matematika 2 sebagai proyeknya. Berikut adalah tim kami. Yang pertama ada Nabila Sulaiman Zahroh dengan NIM 2406310, di mana kami menjelaskan materi dasar fungsi variabel kompleks. Kemudian ada Fatir Abid Firdaus dengan NIM 2405259 yang akan menjelaskan materi fungsi analitik dan persamaan Cauchy Riemann. Kemudian ada Eka Fitratu Uyun dengan NIM 2402510 yang akan menjelaskan materi fungsi harmonik dan teorema Cauchy. Kemudian ada Yudhistira Aulia Chandra dengan NIM 2405265 yang akan menjelaskan materi deret dan residu. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita ingat kembali apa yang selama ini kita pelajari di matematika dasar. Selama ini kita terbiasa dengan variabel real atau bisa disebut juga dengan bilangan real. Fungsi real dapat dinotasikan sebagai y sama dengan fx. Contoh di sini adalah y sama dengan 2x. Di sini nilai x sebagai input dan nilai y sebagai output. X dan y adalah bilangan real yang dapat dipetakan pada satu garis lurus koordinat. Jika dianalogikan, bayangkan kita sedang berjalan di atas utas tali. Nah, kita hanya bisa maju atau mundur. Inilah fungsi real, y sama dengan fx. Jika inputnya x, maka outputnya y yang ada di garis yang sama. Namun, di alam semesta tidak sesederhana itu. Ada fenomena-fenomena seperti gelombang atau arus listrik yang tidak cukup dijelaskan hanya dengan maju mundur. Kita butuh ruang untuk berbelok. Disinilah kita memperluas domain real ke domain kompleks, di mana kita tidak lagi berada di seutas tali, melainkan di atas sebuah bidang datar dua dimensi. Jadi, apa yang sebenarnya membentuk sebuah variabel kompleks? Variabel kompleks biasanya disimbolkan dengan z. Strukturnya adalah z sama dengan x tambah y. Di sini ada dua komponen utama. Yang pertama, x yang kita sebut sebagai bagian real, dan yang kedua, y yang kita sebut sebagai bagian imajiner. Meskipun x dan y adalah angka real, y adalah bagian imajiner. Ini posisi kita pada sumbu tegak. Y itu adalah operator imajiner. Didefinisikan sebagai akar minus 1. Dalam matematika real, angka ini tidak ada, tapi dalam dunia kompleks, y berfungsi sebagai operator rotasi. Kehadiran y inilah yang memberikan izin kepada angka y untuk berdiri tegak lurus terhadap sumbu x. Sebagai contoh, perhatikan z sama dengan 2 tambah 4i. Angka 2 adalah bagian real dan angka 4 adalah bagian imajiner. Secara terpisah, angka 2 dan 4 hanyalah angka biasa yang sering kita pakai untuk menghitung benda. Tapi ketika mereka digabung dalam format 2 tambah 4i, mereka berubah fungsi menjadi sebuah alamat lokasi di sebuah bidang datar yang disebut bidang kompleks. Jadi meskipun ada dua angka, 2 dan 4, mereka tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan bekerja sama untuk menunjuk titik tunggal di satu bidang tersebut. Bilangan kompleks itu cara matematika untuk memaketkan dua informasi real menjadi satu titik di ruang dua dimensi. Huruf i hanyalah penanda atau lem yang memberitahu kita bahwa angka di belakangnya, angka 4, harus diletakkan di sumbu tegak imajiner, bukan di sumbu datar. Cakupan kalkulus variabel kompleks ini tidak hanya berhenti pada penggunaan z, tetapi juga mencakup. Yang pertama, diferensial, turunan fungsi kompleks seperti syarat Cauchy-Riemann. Lalu yang kedua, integral kontur atau lintasan. Lalu deret pangkat, ekspansi deret untuk fungsi kompleks. Terakhir, residu dan kutub, analis titik singularitas. Mengapa ini penting bagi kita? Karena dalam fisika tingkat lanjut seperti mekanika kuantum atau elektromagnetisme, banyak fenomena yang memiliki besaran dan fase yang harus dihitung secara bersamaan. Variabel kompleks membantu kita mengubah gerakan rotasi yang rumit menjadi operasi aljabar biasa. Seperti dalam mekanika, dapat membantu kita menganalisis getaran dan aliran fluida. Lalu kelistrikan, sangat penting dalam analisis rangkaian arus bolak-balik AC dan impedansi. Dan dalam matematika lanjut digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial, deret Fourier, dan integral Fourier. Sekarang kita masuk ke konsep fungsinya. Mari kita ambil contoh fungsi kuadrat sederhana fz sama dengan z kuadrat. Pertama, substitusikan nilai z sama dengan x tambah y ke dalam fungsi fz sama dengan x tambah y kuadrat. Lalu jabarkan menggunakan aturan pengkuadratan a tambah b kuadrat, jadi fz sama dengan x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Karena i kuadrat adalah minus 1, maka fz sama dengan x kuadrat tambah 2ixy kurang y kuadrat. Lalu kelompokkan bagian real dalam u dan imajiner dalam v, sehingga fz sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat tambah i 2xy. Dan hasil akhirnya adalah u sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat dan v sama dengan 2xy. Sekarang kita lanjut dengan mengerjakan latihan 1. Untuk soal pertama, yaitu fz sama dengan sin z. Cara mengerjakannya pertama-tama adalah kita lakukan substitusi z sama dengan x tambah y, sehingga menjadi fz sama dengan sin dalam kurung x tambah y. Setelah itu kita gunakan identitas trigonometri, yaitu sin dalam kurung a tambah b sama dengan sin a cos b tambah cos a sin b, sehingga menjadi fz sama dengan sin x cos y tambah cos x sin y. Selanjutnya, gunakan hubungan fungsi trigonometri dan hiperbolik. Untuk cos y itu sama dengan cos hy, dan untuk sin y adalah i sin hy. Kenapa dalam cos y tidak muncul huruf i-nya, sedangkan dalam sin y itu muncul huruf i di depannya? Itu karena kosinus adalah fungsi genap. Artinya, dia tidak peduli dengan tanda negatif atau arah imajiner di dalamnya. Sedangkan sinus adalah fungsi ganjil. Dia melempar tanda atau operator ke depan. Itulah sebabnya i pada sin y pindah di depan menjadi i sin hy. Dan fungsi z atau fz sama dengan sin x cos hy tambah i cos x sin hy. Ini dikelompokkan yang real dengan yang real dan yang imajiner dengan imajiner. Jadi bagian real atau u-nya di sini adalah sin x cos hy, dan bagian imajiner atau v-nya adalah cos x sin hy. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu fz sama dengan 2z kurang i per iz tambah 2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mensubstitusi semua z menjadi x tambah y.
Jadi Fz sama dengan 2, kita ganti Z-nya jadi X tambah Y, lalu kurang I per I ganti Z-nya dengan X tambah Y juga tambah 2, sehingga fungsi Z menjadi 2X tambah I dalam kurung 2Y kurang 1 per 2 kurang Y tambah IX. Setelah itu, kita kalikan dengan sekawan atau konjugatnya dari penyebut tersebut untuk memisahkan bagian real dan imajiner. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 2 min Y kurang IX. Jadi fungsi Z sama dengan 2X tambah I dalam kurung 2Y kurang 1 dikalikan dengan 2 kurang Y kurang IX per 2 kurang Y kuadrat tambah X kuadrat. Selanjutnya kita kalikan satu per satu. Kita kalikan 2X dengan 2 min Y, lalu 2X dengan min IX. Selanjutnya I dalam kurung 2Y kurang 1 dikalikan dengan 2 min Y, kalikan juga I dalam kurung 2Y kurang 1 dengan min IX. Karena I kuadrat sama dengan min 1, kita substitusikan semua I kuadrat itu menjadi min 1. Setelah substitusikan, kita kelompokkan juga yang mengandung I dan yang tidak mengandung I, atau yang bagian real dan yang imajiner. Selanjutnya, kita kalikan satu per satu. Pertama, kita kalikan yang bagian real terlebih dahulu. Kita kalikan 2X dikalikan dengan 2, 2X dikalikan dengan min Y, lalu ditambah X kalikan dengan 2Y, lalu X kalikan dengan min 1, sehingga hasilnya untuk bagian real itu adalah 4X kurang 2XY tambah 2XY kurang X. Dan untuk yang bagian imajiner, pertama kita kalikan 2Y kurang 1 kalikan dengan 2 min Y, lalu dikurang dengan 2X kuadrat. Hasilnya itu adalah I dalam kurung 4Y kurang 2Y kuadrat kurang 2 tambah Y kurang 2X kuadrat. Lalu kita pisahkan bagian real. Untuk bagian real itu ada 3X per X kuadrat tambah dalam kurung 2 kurang Y kuadrat. Untuk bagian imajinernya ada 5Y kurang 2X kuadrat kurang 2Y kuadrat kurang 2 per X kuadrat tambah dalam kurung 2Y kuadrat. Dan yang terakhir ini adalah latihan soal nomor 3 dengan Fz sama dengan Z per Z kuadrat tambah 1. Cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya, yaitu kita substitusikan atau kita ganti semua Z menjadi X tambah Y. Jadi fungsi Z-nya itu sama dengan X tambah Y per dalam kurung X tambah Y kuadrat tambah 1. Jadi hasilnya itu ada X tambah Y per X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 1 ditambah I dalam kurung 2XY. Jadi Fz-nya itu sama dengan dalam kurung X tambah Y dikalikan dengan X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 1 kurang I dalam kurung 2XY per X kuadrat min Y kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2XY kuadrat. Selanjutnya kita kalikan satu per satu pada bagian pembilang ini sama seperti pada soal sebelumnya, yang menghasilkan jawaban X pangkat 3 tambah XY kuadrat tambah X itu bagian realnya, tambah I dalam kurung Y kurang Y pangkat 3 kurang X pangkat 3 Y. Nah untuk bagian realnya atau U-nya itu ada X dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 per dalam kurung X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 4X kuadrat Y kuadrat. Untuk bagian imajinernya ada Y dalam kurung 1 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat per dalam kurung X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 4X kuadrat Y kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rabil Firdaus dengan NIM 2405259. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan submateri fungsi analitik dan persamaan Kociraiman dari materi fungsi variabel kompleks untuk memenuhi tugas video proyek Fisika Matematika 2. Oke, next. Bilangan kompleks. Sebelum masuk ke fungsi analitik, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks dituliskan dalam bentuk Z sama dengan X ditambah IY. Di sini, X sebagai bagian real, sedangkan Y sebagai bagian imajiner. Dengan I sama dengan akar dari minus 1. Artinya, suatu bilangan kompleks sebenarnya terdiri dari dua komponen bilangan real. Konsep ini penting karena nantinya fungsi kompleks akan dibangun dari bilangan kompleks ini. Bagian real dan imajiner ini memungkinkan kita memperluas konsep fungsi dari bilangan real ke bilangan kompleks. Dalam bentuk ini, setiap bilangan kompleks dapat dianggap sebagai titik pada bidang dua dimensi, yaitu bilangan kompleks. Next, fungsi kompleks. Setelah memahami bilangan kompleks, sekarang kita masuk ke fungsi kompleks. Fungsi kompleks adalah fungsi yang variabel masukannya berupa bilangan kompleks dan hasilnya juga bilangan kompleks. Secara umum, fungsi kompleks ditulis sebagai fungsi Z sama dengan U fungsi X, Y plus atau ditambah IV fungsi X, Y. Di sini, U fungsi X, Y adalah bagian real dan V fungsi X, Y bagian imajiner. Artinya, satu fungsi kompleks secara tidak langsung terdiri dari dua fungsi real yang saling berhubungan. Pemisahan ini penting karena nantinya kita akan memeriksa kondisi turunan fungsi kompleks melalui hubungan antara U dan V. Apa itu fungsi analitik? Selanjutnya, kita masuk ke konsep fungsi analitik. Fungsi analitik adalah fungsi kompleks yang memiliki turunan di setiap titik pada suatu daerah dalam bidang kompleks. Yang perlu diperhatikan di sini adalah fungsi analitik tidak hanya dapat diturunkan di satu titik,
tetapi di seluruh daerah. Inilah yang membedakan fungsi analitik dengan fungsi biasa dalam bilangan real. Oke, next. Kenapa fungsi analitik itu penting? Fungsi analitik memiliki peranan yang sangat penting dalam analisis kompleks. Fungsi ini bersifat kontinu, halus, dan memiliki turunan hingga order tinggi. Karena sifat-sifat tersebut, fungsi analitik banyak digunakan dalam fisika, teknik, dan matematika terapan, bahkan dan matkul-matkul lainnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara menentukan apakah suatu fungsi kompleks termasuk fungsi analitik atau tidak. Next, masalah turunan fungsi kompleks. Berbeda dengan fungsi real, dalam fungsi kompleks terdapat tak hingga arah untuk mendekati suatu titik. Agar turunan fungsi kompleks ada, nilai turunannya harus sama dari semua arah pendekatan. Karena itulah, diperlukan syarat khusus agar turunan fungsi kompleks dapat didefinisikan dengan baik. Okay, next. Persamaan Cauchy-Riemann. Syarat khusus tersebut dikenal sebagai persamaan Cauchy-Riemann. Jika fungsi z ditulis sebagai u fungsi x, y plus iv fungsi x, y, maka agar fungsi ini memiliki turunan harus memenuhi dua persamaan Cauchy-Riemann, yaitu seperti ini. Persamaan ini menghubungkan turunan parsial antara bagian real u fungsi x, y plus iv fungsi x, y dengan turunan parsial do u do x sama dengan do phi do y, dan do u do y sama dengan minus do phi do x. Next, syarat fungsi analitik. Jadi suatu fungsi kompleks disebut fungsi analitik jika dapat dituliskan dalam bentuk u fungsi x, y plus iv fungsi x, y. Turunan parsial u dan v-nya ada dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut ini bukan fungsi analitik. Next. Contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diberikan fungsi z sama dengan z kuadrat. Jika z dituliskan sebagai x plus y, maka kita peroleh u x, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan v x, y 2xy. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah fungsi ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann atau tidak. Oke, next. Penyelesaian contoh soal. Setelah menghitung turunan parsial, diperoleh bahwa turunan u terhadap x, yaitu do u do x sama dengan 2x, dengan turunan v terhadap y, do v do y sama dengan 2x, dan turunan u terhadap y, do u do y sama dengan min 2y, dengan turunan v terhadap x, do v do x sama dengan 2y. Karena persamaan Cauchy-Riemann ini terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi z sama dengan z kuadrat merupakan fungsi analitik. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Oke, next kita masuk ke dalam latihan soal. Next, sebagai latihan, silakan tentukan apakah fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi analitik atau bukan. Gunakan persamaan Cauchy-Riemann sebagai alat untuk mengeceknya. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai fungsi analitik dan persamaan Cauchy-Riemann. Langsung saja kita menyelesaikan soal yang pertama, yaitu fungsi z sama dengan z akar 3. Oke, next. Karena di sini saya tidak mempunyai mouse dan laptop saya juga berhubungan tidak touchscreen, jadi sangat sulit untuk menggambar yang ada di panel sebelah sini, menggambar untuk langsung mencoret-coret, karena akan sangat sulit, ya akan jelek gitulah intinya tulisannya. Sehingga saya di sini langsung mengerjakan soal dengan diketik gitu, seperti itu. Di sini soalnya yaitu tentukan fungsi z sama dengan z akar 3 itu fungsi analitik atau bukan. Di sini langsung saja kita ubah pertama dari z akar 3 ini, fungsi z ini kita ubah ke dalam bentuk z sama dengan x plus y seperti yang bilangan kompleks pada awal banget yang tadi slide kedua setelah perkenalan, yaitu langsung fungsi z sama dengan x plus y dalam kurung pangkat 3. Lalu setelah itu, setelah udah mendapatkan ini, kita kembangkan atau kita keluarkan semua, kita kalikan variabel yang di dalam ini dengan pangkat 3, yaitu sehingga mendapatkan fungsi z sama dengan x pangkat 3 min 3xy kuadrat plus i 3x kuadrat y min y
Y pangkat 3. Di sini sehingga setelah kita keluarkan, kita kalikan semua variabel ini dengan pangkat 3, kita mendapatkan U X, Y ditambah IV X, Y, sehingga bentuk bentuk bilangan real ini seperti ini, dan bentuk bilangan imajiner seperti ini. Dan langkah selanjutnya setelah kita udah mendapatkan U plus IV X, Y, itu kita langsung menurunkan parsial, sehingga penurunan U terhadap X do X itu dari X pangkat 3 min 3X Y kuadrat itu mendapatkan 3X kuadrat min 3Y kuadrat terhadap X, ya. Dan selanjutnya yaitu turunan terhadap turunan U terhadap Y, do Y, yaitu mendapatkan hasil min 6XY, min 6XY, min 6XY yang turunan yang ini. Nah, lanjut ke keturunan turunan V terhadap X, do V do X, yaitu mendapatkan turunan 6XY yang ini, ya, teman-teman. 6XY, 2 dikali 3, 6XY. Oke. Terus lanjut ke turunan do V do Y, yaitu V terhadap Y, yaitu 3X kuadrat, Y-nya hilang, min, ini pindah ke depan, 3Y, 3 kurang 1, 3Y, 3Y kuadrat, atau pangkat 2. Sehingga fungsi Z sama dengan Z pangkat 3 ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan merupakan fungsi analitik karena dia memenuhi syarat turunan parsial Cauchy-Riemann. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Oke, ini adalah soal nomor 2 dari yang ini, latihan soal. Tentukan ini fungsi Z ini fungsi analitik atau bukan. Yaitu soalnya fungsi Z sama dengan sin Z. Nah, Z di sini nih kebentuk Z sama dengan X plus Y. Sehingga mendapatkan sin Z sama dengan ini, ya, yang ini, fungsi Z sama dengan sin X cos HY plus I cos X sin HY. H di sini tuh cos hiperbolik, ya, teman-teman. Sehingga karena ini sin Z tidak ada akar atau apapun, jadi tidak perlu seperti sebelumnya harus dikali variabel di dalam dikali dengan pangkat, ya. Jadi kita udah mendapatkan ini sebagai U bagian real, dan ini sebagai imajiner. Itu U X, Y sin X cos hiperbolik Y, V X, Y cos X sin hiperbolik Y. Sehingga langkah selanjutnya itu kita turunan parsial terhadap U terhadap X, do X, yaitu mendapatkan sin X turunannya itu cos X, terus ini cos H, cos hiperbolik Y. Do U terhadap do Y, U terhadap Y, yaitu sin X ini tetap, sin X tetap, terus cos H, Y, cos hiperbolik Y itu turunan cos hiperbolik Y itu sin hiperbolik Y. Lanjut ke turunan V terhadap X, yaitu V terhadap X, turunan dari cos X yaitu min sin X, sin hiperbolik Y-nya tetap, sin hiperbolik Y, lalu V terhadap Y yaitu cos X tetap, sin hiperbolik Y diturunkan terhadap Y itu diturunkan, yaitu menjadi cos hiperbolik Y. Sehingga fungsi Z sama dengan sin Z ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann sehingga menjadi fungsi analitik. Menjadi fungsi analitik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aka Fitratul Uyun dengan NIM 2402510. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi harmonik dan teorema Cauchy. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fungsi harmonik. Fungsi harmonik adalah fungsi bernilai real yang memiliki turunan parsial pertama dan kedua yang kontinu serta memenuhi persamaan Laplace. Nah, selanjutnya ada apa sih syarat fungsi harmonik? Sebuah fungsi U, X, Y dikatakan harmonik jika memenuhi syarat dot kuadrat U per dot X kuadrat plus dot kuadrat U per dot Y kuadrat sama dengan 0. Artinya, jumlah turunan kedua terhadap semua variabelnya harus 0 atau Laplace-nya 0. Secara fisik, ini berarti nilai di satu titik adalah rata-rata dari nilai-nilai di sekitarnya atau tidak ada lonjakan mendadak.
Kenapa sih kita menggunakan fungsi harmonik? Memodelkan fenomena fisik dan matematis yang stabil atau keseimbangan atau seperti suhu, potensial listrik atau gravitasi. Memecahkan persamaan diferensial parsial penting atau persamaan Laplace. Memiliki sifat matematis yang elegan atau rata-rata nilai maksimum atau minimum di batas, serta berguna untuk perencanaan jalur robotik yang mulus dan analisis sinyal. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Di sini, apakah fungsi u x y sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 2x merupakan fungsi harmonik? Untuk membuktikannya, kita perlu mencari turunan parsial kedua terhadap x dan y. Di sini dibagi menjadi dua, turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Nah, turunan terhadap x juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dot u per dot x sama dengan 2x plus 2. Turunan yang kedua yaitu dot kuadrat u per dot x kuadrat sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada turunan terhadap y. Turunan terhadap y juga dibagi menjadi dua, yaitu ada dot yang pertama ada dot u per dot y sama dengan min 2y. Turunan yang kedua yaitu ada dot kuadrat u per dot y kuadrat sama dengan min y. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan Laplace, yaitu dot kuadrat u per dot x kuadrat plus dot kuadrat u per dot y kuadrat sama dengan 2 plus min 2 sama dengan 0. Karena hasilnya adalah 0, maka fungsi u x y sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 2x adalah fungsi harmonik. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Apakah fungsi u x y sama dengan e pangkat x cos y merupakan fungsi harmonik? Nah, di sini kita menggunakan persamaan Laplace, yaitu ada dot kuadrat u per dot x kuadrat plus dot kuadrat u per dot y kuadrat sama dengan 0. Lalu kita turunkan menjadi dot u per dot x sama dengan dot per dot x e pangkat x kali cos y sama dengan e pangkat x cos y. Terus ada diturunkan lagi menjadi dot kuadrat u per dot x kuadrat sama dengan dot per dot x e pangkat x cos y sama dengan e pangkat cos y. Terus dot u per dot y sama dengan e pangkat x dikali dot per dot y cos y sama dengan min e pangkat x sin y. Lalu dot kuadrat u per dot y kuadrat sama dengan dot per dot y min e pangkat x sin y sama dengan min e pangkat x cos y. Lalu ada dot 2 dot kuadrat u per dot x kuadrat plus dot kuadrat u per dot y kuadrat sama dengan e pangkat x cos y plus min x pangkat x cos min e pangkat x cos y. Lalu kita hasilkan yaitu dot kuadrat u per dot x kuadrat plus dot kuadrat u per dot y kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu ada teorema Cauchy. Apa sih yang dimaksud teorema Cauchy? Teorema Cauchy adalah salah satu pilar utama dalam analisis kompleks secara sederhana. Teorema ini menyatakan bahwa jika sebuah fungsi berperilaku baik di dalam suatu wilayah, maka hasil integral fungsi tersebut sepanjang lintasan tertutup adalah 0. Teorema ini menyatakan bahwa jika Anda mengintegrasikan fungsi kompleks fz sepanjang lintasan tertutup C, hasilnya akan selalu 0, asalkan fungsi tersebut memenuhi syarat tertentu. Di sini ada rumus teorema Cauchy, yaitu integral tertutup C fz dz sama dengan 0. Selanjutnya ada apa sih syarat teorema Cauchy? Syarat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analititas fungsi fz harus analitik atau memiliki turunan dan kontinu di setiap titik di dalam pada lintasan C. Yang kedua yaitu ada lintasan tertutup sederhana. Lintasan C harus merupakan kurva tertutup yang tidak memotong dirinya sendiri atau seperti lingkaran atau persegi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada domain terhubung sederhana. Wilayah di dalam lintasan tersebut tidak boleh memiliki lubang di mana fungsi tidak terdefinisi atau singularitas. Nah, di sini kita mempunyai rumus fz 0 sama dengan 1 per 2 pi integral tertutup C fz per z min z0 dz. Selanjutnya yaitu ada kenapa sih kita menggunakan teorema Cauchy? Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menyederhanakan menghitung integral kompleks secara langsung seringkali sangat rumit. Dengan teorema ini, jika kita tahu fungsi tersebut analitik, kita bisa langsung menjawab bahwa hasilnya 0 tanpa menghitung sama sekali. Yang kedua yaitu dasar teori residu. Teorema ini adalah langkah awal untuk memahami rumus integral Cauchy dan teorema residu.
yang digunakan untuk menghitung integral yang hasilnya tidak nol atau integral di sekitar titik singularitas. Yang ketiga ada deformasi lintasan. Kita bisa mengubah bentuk lintasan yang rumit menjadi lintasan yang lebih sederhana atau seperti lingkaran. Selama kita tidak melewati titik cacat atau singularitas fungsi tersebut, nilai integralnya akan tetap sama. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada aplikasi fisika dan teknik digunakan dalam mekanika fluida, elektrostatis, dan pemrosesan sinyal untuk menganalisis sistem yang stabil dan kontinu. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Hitung nilai dari integral tertutup C E pangkat 2Z per Z min 3 dz jika C adalah lingkaran Z sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk di penyelesaiannya. Yang pertama ada identifikasi titik singular penyebut menjadi 0 jika Z min 3 sama dengan 0, yaitu pada Z sama dengan 3. Yang kedua ada cek posisi titik karena lintasan C adalah lingkaran berjari-jari 4 atau Z sama dengan 4, maka titik Z sama dengan 3 berada di dalam lintasan tersebut. Kita harus menggunakan rumus integral teorema Cauchy. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada tentukan FZ, ambil bagian atasnya saja, yaitu FZ sama dengan E pangkat 2Z. Lalu kita turunkan integral tertutup C Fz per Z min Z0 dz sama dengan 2 pi dikali Fz0. Diturunkan lagi menjadi integral tertutup C E pangkat 2Z per Z min 3 dz sama dengan 2 pi dikali E pangkat 2. Terus integral tertutup C E pangkat 2Z per Z min 3 dz sama dengan 2 pi dikali E pangkat 6. Lalu kita masuk di latihan soal. Hitung nilai integral berikut. Integral tertutup C E pangkat 3Z per Z min 1 pangkat 3 dz jika C adalah lintasan tertutup lingkaran Z sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk di penyelesaian latihan soal. Yang pertama ada titik singular Z0 sama dengan 1 atau didapat dari Z min 1 sama dengan 0. Yang kedua ada lintasan Z sama dengan 2 karena 1 kurang dari 2, maka titik Z0 sama dengan 1 berada di dalam lintasan. Yang ketiga ada FZ sama dengan E3Z. Yang keempat yaitu ada pangkat pada penyebut adalah 3. Dalam rumus Z sama dengan Z0 pangkat N plus 1. Ini berarti N plus 1 sama dengan 3 sehingga N sama dengan 2. Selanjutnya yaitu karena N sama dengan 2, kita harus mencari turunan kedua dari FZ. Nah, selanjutnya ada turunan yang pertama yaitu F aksen Z sama dengan 3E pangkat 3Z. Yang turunan yang kedua yaitu F double aksen Z sama dengan 9E 3Z. Lalu kita dapatkan menjadi integral tertutup C FZ per Z min Z0 pangkat N plus 1 dz sama dengan 2 pi per N F pangkat N Z0. Lalu kita lanjutkan substitusikan N sama dengan 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, yaitu kita dapat F double aksen Z0 sama dengan F double aksen 1 sama dengan 9E pangkat 3 sama dengan 9E pangkat 3. Maka integral tertutup C E pangkat 3Z per Z1 pangkat 3 dz sama dengan 2 pi per 2 dikali 9E pangkat 3. Lalu kita turunkan lagi menjadi integral tertutup C E 3Z sama dengan Z min 1 pangkat 3 dz sama dengan pi dikali 9 pangkat 3. Nah, kita dapatkan yaitu 9 pi E pangkat 3. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudhistira Aulia Chandra dengan NIM 2405265. Ini saya akan menjelaskan materi fungsi variabel kompleks dengan subbab deret dan residu. Sini saya akan menjelaskan materi deret dari fungsi variabel kompleks terlebih dahulu. Yang pertama, deret fungsi variabel kompleks. Nah, pada materi fungsi variabel kompleks, kita sering ketemu dengan fungsi kompleks yang tidak bisa dikembangkan sebagai deret Taylor biasa. Terutama kalau fungsi itu punya pembagian dengan Z atau terdefinisi di satu titik. Salah satu contohnya itu adalah fungsi Z sama dengan 1 per Z, 1 per Z kuadrat, E pangkat 1 per Z, dan lain-lain. Nah, di sini tuh deret Taylor itu tidak dapat menyelesaikan pangkat negatif. Nah, karena itulah kita menggunakan deret Laurent. Bentuk umum deret Laurent. Nah, deret Laurent ini sekitar titik Z0 tuh ditulis fungsi Z sama dengan A0 ditambah A1 buka kurung Z dikurang Z0 tutup kurung ditambah A2 buka kurung Z dikurang Z0 tutup kurung kuadrat dan seterusnya. Kemudian untuk bagian B-nya itu B1
dibagi buka kurung Z dikurang Z0 tutup kurung ditambah B2 dibagi Z dikurang Z0 tutup kurung kuadrat dan seterusnya. Nah, intinya tuh suku dengan koefisien AN yang pangkatnya itu positif yang mirip dengan Dirac Taylor. Nah, sedangkan suku dengan koefisien BN yang pangkatnya itu negatif itu merupakan ciri khas dari Dirac Laurent. Nah, pada bagian BN inilah merupakan bagian dari prinsipal Dirac Laurent. Daerah konvergensi. Nah, kita dapat memperhatikan gambar lingkaran ini. Misalkan C1 dan C2 adalah dua lingkaran yang konsentris yang punya pusat di Z0. Misalkan lagi terdapat FZ yang analitik di dalam daerah R antara lingkaran-lingkaran tersebut. Nah, artinya itu Dirac Laurent tidak selalu konvergensi di satu lingkaran, tapi di cincin yang disebut dengan annulus. Nah, deret yang pangkatnya positif itu biasanya itu konvergen di dalam lingkaran. Sedangkan deret yang pangkatnya negatif itu konvergen di luar lingkaran. Nah, gabungannya itu konvergen di antara dua lingkaran itu di cincinnya, di annulus. Nah, sebagai contoh itu kita tinjau Dirac Laurent berikut, yaitu fungsi Z sama dengan 1 ditambah Z per 2 ditambah Z kuadrat per 4 ditambah Z pangkat 3 per 8 dan seterusnya. Dan 2 per Z ditambah 4 dalam kurung 1 per Z kuadrat dikali 1 per Z pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, mari kita lihat di mana deret itu konvergen. Nah, pertama kita tinjau untuk deret yang pangkatnya variabelnya positif. Dengan menggunakan uji nisbah, deret ini konvergen untuk mutlak Z per 2 lebih kecil dari 1 atau mutlak Z lebih kecil dari 2. Dengan cara yang sama, untuk deret yang pangkatnya variabelnya negatif, konvergen untuk mutlak 1 per Z lebih kecil dari 1 atau mutlak Z lebih kecil dari 1. Kedua deret itu konvergen, sehingga deret Laurent juga konvergen untuk 1 lebih kecil dari Z mutlak lebih kecil dari 2 yang merupakan cincin antara jari-jari 1 dan 2. Makna koefisien AN dan BN. Nah, secara umum itu, deret dengan koefisien A ini merupakan deret pangkat, dan deret itu konvergen dalam sebuah lingkaran. Nah, katakanlah ini tuh C2 ya, seperti gambar yang lingkaran sebelumnya. Sedangkan deret dengan koefisien B merupakan deret pangkat inverse konvergen di luar sebuah lingkaran. Katakanlah itu C1, maka deret Laurent juga konvergen antara dua lingkaran. Perlu dicatat bahwa lingkaran yang dalam bisa berupa sebuah titik, dan lingkaran yang luar bisa memiliki jari-jari tahingga. Formula untuk mencari masing-masing koefisien AN dan BN itu berdasarkan rumus berikut, yaitu AN sama dengan 1 per 2 PI integral tertutup C FZ per Z dikurang Z0 dengan pangkat N plus 1 DZ. Sedangkan untuk BN itu 1 per 2 PI integral tertutup C FZ Z dikurang Z0 pangkat N minus 1 DZ. Nah, di situ ada beberapa definisi. Jika sebuah koefisien B pada deret Laurent bernilai 0, maka Fz merupakan fungsi analitik di Z sama dengan Z0. Dan kita katakan Z0 sebagai titik reguler. Jika Bn tidak sama dengan 0, tetapi semua koefisien B setelah Bn bernilai 0, dikatakan Fz memiliki kutub berorde N di Z sama dengan 0. Jika N kurang 1, kita katakan bahwa Fz memiliki kutub sederhana. Nah, jika terdapat tahingga buah koefisien B yang tidak 0, dikatakan Fz memiliki singularitas esensial di Z sama dengan Z0. Yang terakhir, koefisien B1 dari 1 per Z dikurang Z0 disebut residu dari Fz di Z sama dengan Z0. Contoh soalnya itu, sini ada contoh 1 dengan fungsi Fz sama dengan E pangkat Z dengan Z0 itu di 0. Nah, seperti yang kita tahu, bentuk deret dari Ez itu sama dengan 1 ditambah Z kuadrat per faktor 2 ditambah Z kuadrat per faktor 3 dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa semua pangkat itu tuh positif, gak ada yang 1 per Z kuadrat dan seterusnya. Nah, seperti kita tahu, bentuk Laurent itu kan Fz sama dengan A0 ditambah A1Z ditambah A kuadrat Z kuadrat, B1 per Z dan B2 per Z kuadrat. Nah, berdasarkan bentuk Laurent dari si soal ini tuh dapat disimpulkan kalau fungsi Fz sama dengan Ez itu tuh semua BN itu 0. Kita gak nemu gitu pangkatnya yang negatif. Kemudian titik reguler di Z juga sama dengan 0 dan residu B1 sama dengan 0. Selanjutnya untuk contoh yang kedua dengan fungsi Fz sama dengan Ez per Z pangkat 3 dengan Z0 di 0. Dengan bentuk deretnya itu Ez sama dengan 1 ditambah Z kuadrat per 2 faktor ditambah Z kuadrat per 3 faktor dan seterusnya. Nah, untuk mengikuti dengan fungsinya itu kita bagilah dengan Z pangkat 3. Jadi 1 per Z pangkat 3 ditambah 1 per Z pangkat 2 kan dicoret. Kemudian 1 per faktor 2Z dicoret juga dan 1 per 3 faktor. Nah, dapat dilihat bahwa ditemukan pangkat negatif 1 per Z kuadrat, 1 per Z pangkat 3. Nah, di sini kita dapat tentukan order kutub pangkat negatif terbesar. Di sini kita tentukan order kutub dengan pangkat negatif terbesarnya itu adalah 1 per Z pangkat 3 yang dapat disimpulkan kalau ini itu berada di kutub order yang ketiga. Nah, kita cari residunya. Di sini residu adalah koefisien dari 1 per Z. Berdasarkan deret 1 per faktor 2Z, sehingga residunya itu adalah faktor 1 per 2. Dapat disimpulkan kalau fungsi Fz sama dengan Ez per Z pangkat 3, yang pertama itu kutub ordernya 3 itu di Z itu sama dengan 0, dan residunya itu sama dengan faktor setengah. Selanjutnya untuk contoh ketiga itu dengan fungsi Fz sama dengan E pangkat 1 per Z dengan Z0 itu di 0. Dengan bentuk deretnya itu Ez sama dengan 1 ditambah Z ditambah Z pangkat 2 per Z pangkat 2 per faktor 2 dan ditambah Z pangkat 3. Ini Z pangkat 3 ya sebelumnya, mohon maaf, dibagi dengan faktor 3. Nah, untuk menyamakan dengan fungsi E pangkat 1 per Z,
Deret Taylor pun berubah menjadi 1 ditambah 1 per Z ditambah 1 per 2 faktor Z pangkat 2 ditambah 1 per faktor 3Z pangkat 3 dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa ditemukan pangkat negatif 1 per Z, 1 per Z pangkat 2, dan 1 per Z pangkat 3. Yang mana mereka itu tuh bukan kutub biasa. Karena pangkatnya negatif tak hingga, maka singularitas esensial di Z itu sama dengan 0. Nah, berdasarkan dan ketika kita cari residunya, residu kan koefisien dari 1 per Z. Nah, berdasarkan deret 1 per Z, sehingga residunya itu adalah 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa fungsi fz sama dengan f pangkat 1 per Z. Yang pertama, kutub order 3 di Z itu sama dengan 0. Kemudian residu itu sama dengan 1. Nah, di sini tuh ada beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Untuk setiap fungsi di bawah ini, apakah titik yang dinyatakan merupakan titik reguler, singularitas esensial, atau sebuah kutub? Jika merupakan kutub itu order berapa? Di sini saya beri formula bentuk deretnya itu untuk sin Z dan cos Z, agar mempermudah kalian saat mengerjakan. Selanjutnya untuk materi residu fungsi variabel kompleks. Nah, teorema residu. Dalam fungsi variabel kompleks sering muncul integral kontur, yang dimana integralnya tutup C, Fz, dz. Nah, kalau dihitung langsung itu integral itu sulit untuk diselesaikan. Namun teorema residu itu menyatakan integral keliling suatu kurva tertutup cukup dihitung dari residu-residu fungsi dalam kurva itu saja. Jika Fz analitik, kecuali di beberapa titik singular dalam kurva tertutup C, maka integral tertutup C, Fz, dz sama dengan 2pi dikali total residu Fx di dalam C dengan arah kurva yang berlawanan arah jarum jam. Kemudian, metode untuk cek residu itu dibagi menjadi 3, yaitu metode Dirac-Lauren. Metode ini digunakan jika fungsi yang diberikan mudah untuk dinyatakan dalam Dirac-Lauren. Dengan metode ini, residu dari Fz di Z sama dengan Z0 adalah koefisien B1. Dengan prinsip, residu sama dengan koefisien dari 1 per Z dikurang Z0. Contoh soalnya itu adalah Fz sama dengan E pangkat Z per Z dikurang 1 dengan Z0 itu di 1. Nah, kita sih dapat mengembangkan si EZ sebagai Dirac-Taylor di sekitar Z sama dengan 1. Di sini kalian dapat kembangkan EZ menjadi Dirac-Taylor di sekitar Z sama dengan 1. Nah, EZ sama dengan, kita samakanlah si ini tuh dengan penyebut dari si residu. Jadi E pangkat 1 ditambah Z dikurang 1. Itu kalau kita hasilkan tuh sama dengan EZ, tapi kan kita diusahakan biar sama dengan si residunya, yaitu Z sama dengan Z0 dengan Z0 sama dengan 1. Nah, di sini kita pisahkan si E-nya itu. Nah, si E dengan pangkat Z kurang 1 ini kita bentuk deret. Nah, setelah dibentuk deret itu kita dapatkan E dengan deret 1 ditambah Z kurang 1 ditambah Z kurang 1 pangkat 2 dibagi faktor 2 dan seterusnya. Nah, kita dapat substitusikan ke fungsi Fz sama dengan EZ dibagi Z kurang 1. Setelah disubstitusikan ke fungsi, kita dapatkanlah si Fz sama dengan E, hasil substitusi tadi sebelumnya, dibagi Z kurang 1. Nah, setelah diselesaikan hasil perhitungan, didapatkanlah kalau misalnya fungsi Z sama dengan E dibagi Z kurang 1 ditambah E dibagi faktor 2, Z kurang 1, dan seterusnya. Nah, untuk residu, seperti yang kita tahu, residu itu sama dengan koefisien dari 1 per Z dikurang 1. Sehingga residu yang dapat diambil adalah E dibagi Z dikurang 1. Sehingga residu 1 itu sama dengan E. Karena kan kita menyamakan dengan residu. Nah, di sini tuh hasilnya tuh udah sama gitu. Nah, karena hanya E saja, kita simpulkan kalau misalnya S itu sama dengan E. Selanjutnya, metode mencari residu yang kedua, yaitu metode kutub sederhana. Jika Fz memiliki kutub sederhana di Z sama dengan 0, kita cari residunya dengan cara mengalihkan Fz dengan Z dikurang Z0. Nah, hitung hasilnya untuk Z sama dengan Z0. Dengan prinsip, jika singularitas berbentuk 1 per Z dikurang Z0 pangkat 1. Nah, rumus umumnya itu R Z0 sama dengan limit Z sama dengan sampai Z0, Z dikurang Z0, fungsi Z. Nah, contoh soalnya itu kita dapat terapkan di Fz sama dengan Z dibagi 2Z tambah 1, Z dikurang 5, Z0 sama dengan minus 1 per 2 dengan Z0 sama dengan 5. Nah, untuk residu di Z sama dengan minus setengah, kita substitusikan ke rumus umumnya tadi yang Z sama dikurang Z0. Nah, jadi berbentuk Z dikurang minus setengah. Sehingga R minus setengah sama dengan limit Z sampai minus setengah, Z ditambah setengah Fz. Nah, Fz itu kita substitusikan dari si soal. Jadi, R minus setengah sama dengan lim Z sampai minus setengah, Z ditambah setengah, dikali Z, dibagi 2Z tambah 1 dengan Z dikurang 5. Nah, si 2Z tambah 1 ini kita bisa pecah menjadi 2 dalam kurung Z ditambah setengah tutup kurung. Nah, karena ini posisinya sama dengan yang Z tambah setengah di awal, kita bisa coret. Sehingga hasil si fungsi itu jadi lebih sederhana. Didapatkanlah R minus setengah sama dengan lim Z sampai minus setengah, Z per 2 Z dikurang 5. Nah, di sini kita substitusikan si Z menjadi minus setengah. Dan didapatkanlah hasil 1 per 22. Sama halnya untuk residu di Z sama dengan 5, kita substitusikan dengan Z dikurang 5. Dengan R5 sama dengan limit Z sampai 5, buka kurung Z dikurang 5, lalu kita substitusikan si fungsinya itu yaitu Z dibagi 2Z tambah 1 dengan Z dikurang 5. Nah, di sini kita bisa coret nih si Z5 dengan Z5 di fungsi. Sehingga hasil fungsi pun menjadi lebih sederhana, yaitu Z dibagi 2Z tambah 1. Kita ubahlah si Z menjadi 5. Dapatkanlah hasil menjadi 5 per 11. Selanjutnya, metode dengan kutub sederhana untuk contoh yang kedua, yaitu Fz sama dengan cos Z per Z dengan Z0 itu di 0. Nah, residu di Z0 kita substitusikanlah dengan Z dikurang 0. Sehingga R0 sama dengan lim Z sampai 0 dengan Z cos Z per Z. Nah, R0 sama dengan lim Z sampai 0 sama dengan cos Z, karena si Z-nya kan dicoret, sehingga terbentuk hasil sederhana itu cos Z. Nah, R0 sama dengan cos, kita substitusikanlah si Z dengan 0, sehingga R0 sama dengan cos 0 sama dengan 1.
Selanjutnya untuk contoh yang ketiga juga, yaitu fz sama dengan cos z dengan z0 itu di 0. Nah, residu di z0 itu sama dengan 0, sehingga kita substitusikan dengan z dikurang 0. Nah, R0 sama dengan lim z cos z dengan z di 0. Seperti yang kita tahu, bentuk dari cos z itu sama dengan cos z dibagi sin z. Nah, sehingga R0 sama dengan lim z sampai 0 dengan z cos z dibagi sin z. Nah, karena di sini tuh hasilnya tuh malah 0/0, kita gunakanlah limit L'Hopital. Sehingga R0 sama dengan cos 0, lim z sampai 0, dengan ddz per z, dengan ddz sin z. Nah, jadi kita turunkan agar hasilnya itu enggak 0/0. Sehingga dihasilkanlah 1 dikali 1 per cos 0 sama dengan 1 dikali 1. Yang hasilnya itu adalah 1. Selanjutnya di sana ada contoh yang ketiga, itu cari RI untuk fungsi fz sama dengan sin z dibagi 1 dikurang z pangkat 4 dengan z0 itu di 0. Untuk mencari RI, kita gunakan formula jika fz dapat ditulis dapat dalam bentuk fz sama dengan gz per hz, di mana gz itu kan analitik dan nilainya tidak di 0, di z0, dan hz0 sama dengan 0. Maka formula umum di atas itu menjadi rz0 sama dengan lim z sampai z0, z dikurang 0 gz dibagi hz, sama dengan gz0 kita alihkan ke depan karena nilainya tidak 0 di z0. Dengan limit z sama dengan z0, z dikurang z0 dibagi hz, ini menjadi sama dengan gz0 dengan limit z sampai z0 1 per h aksen z sama dengan gz0 dibagi hz0. Sehingga kita memiliki formula fz0 sama dengan gz0 dibagi h aksen z0, dengan gz0 tuh berhingga dan tidak sama dengan 0, sedangkan untuk hz0 tuh 0, tapi h aksen z0 tuh tidak sama dengan 0. Sehingga untuk soal tadi kita dapat selesaikan menggunakan RZ0 sama dengan GZ0 dibagi H aksen Z0, dengan RI sama dengan sin Z dibagi minus 4Z pangkat 3, karena kan si 1 per Z pangkat 4 itu diturunkan. Nah, kalau diturunkan tuh menjadi minus 4Z pangkat 3, dengan Z itu kita ubah menjadi I, sehingga terbentuklah sin I dibagi minus 4I pangkat 3. Nah, si sin ini kita bisa bentuk menjadi formula Euler, yaitu E pangkat minus 1 dikurang E pangkat 1 dibagi 2I. Dan dikali dengan si 4i pangkat 3. Seperti yang kita tahu kan, kalau i pangkat 3 itu sama dengan minus i. Nah, minus i dikali minus menjadi positif, jadi 4i. Jadi 2i dikali 4i. Nah, didapatkanlah hasil 1/8 dikali e pangkat minus 1 dikali e pangkat 1 sama dengan 1/4 sin has 1. Selanjutnya metode yang terakhir itu metode kutub jamak. Nah, jika fz memiliki kutub jamak atau di order n, kita cari residu dengan cara mengalihkan fz dengan z dikurang z0 pangkat m, di mana m adalah bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan order n dari kutub. Kemudian, lakukan diferensiasi sebanyak sebanyak m minus 1 kali, kemudian dibagi menjadi m minus 1 faktor. Dan hitung hasilnya untuk z sama dengan z0. Atau rz0 sama dengan 1 per m dikurang 1 faktor, lim z sama dengan sampai z0 dengan d pangkat m dikurang 1 dz per dz m dikurang 1 dalam kurung z dikurang z0 pangkat m fz dengan m sama dengan order kutub. Contohnya itu cari rp untuk fz sama dengan z sin z dibagi dalam kurung z dikurang pi dalam tutup kurung pangkat 3. Di sini n sama dengan 3, maka kita bisa pilih m sama dengan 3. Sehingga rp sama dengan 1 per 3 dikurang 1 faktor, lim z sampai pi dengan d pangkat 3 dikurang 1 dz 3 pangkat 3 dikurang 1 dalam kurung z dikurang pi pangkat 3 dengan z sin z dibagi z dikurang pi pangkat 3. Sehingga dihasilkan rp sama dengan 1 per 2 faktor, lim z sampai pi dengan d kuadrat dibagi d kuadrat dan dz kuadrat dengan z sin z. Nah, di sini tuh kita dapat turunkan si z sin z sebanyak 2 kali, sehingga terbentuklah rp sama dengan 1 per 2 faktor lim z sampai pi dengan minus z sin z tambah 2 cos z sama dengan 1 per 2, yang substitusikan si z menjadi pi, menjadi minus pi sin pi tambah 2 cos pi, sehingga terbentuklah minus 2 per 2 sama dengan minus 1. Berikut adalah latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Nah, carilah residu dengan fungsi-fungsi berikut ini dengan metode yang sesuai. Selanjutnya, untuk materi menghitung integral tertentu dengan menggunakan teorema residu. Masih ingat gak sama teorema residu? Yaitu integral tertutup C fz dz sama dengan 2pi dikali total dari residu fx dalam C. Integral dilakukan sekeliling kurva C dalam arah berlawanan dengan arah putar jarum jam. Sekarang kita menggunakan teorema residu ini untuk menghitung beberapa bentuk integral tertentu. Contoh 1, hitung I sama dengan 2pi sampai 0 dengan d theta dibagi 5 tambah 4 cos theta. Kita lakukan perubahan variabel menggunakan identitas Euler, yaitu Z sama dengan RE pangkat I theta. Karena R adalah jari-jari lingkaran satuan lingkaran, yang jari-jarinya itu satu-satuan, maka L1 atau Z sama dengan E pangkat I theta. Karena kasih R1, jadi yang tersisa hanya E pangkat I theta. Theta bergerak dari 0 sampai 2pi melewati lingkaran satuan dalam arah berlawanan dengan arah putar jarum jam. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, karena si Z sama dengan E pangkat I theta, maka kita ubah variabelnya menjadi Z sama dengan I sama dengan E pangkat I theta menjadi DZ. Kita turunkan si E pangkat I theta menjadi DZ sama dengan IZ D theta. Nah, kita pindahkan si DZ dan D theta sehingga terbentuklah D theta sama dengan DZ per IZ. Nah, saat theta sama dengan 0 berarti sama dengan 2pi atau 1 putaran penuh. Sedangkan Z mengelilingkan satuan mutlak Z sama dengan 1, yaitu berlawanan arah jarum jam. Persamaan Euler untuk bilangan kompleks di sini cos theta sama dengan EI theta ditambah
E pangkat I theta per 2 sama dengan Z ditambah 1 per Z dibagi 2 atau sama dengan 1 per 2 Z tambah 1 per Z. Nah, di sini tuh ini tuh adalah salah satu bentuk si Euler. Sehingga setelah dibentuk menjadi sebuah persamaan, terbentuklah menjadi 1 per 2 dalam kurung Z tambah 1 per Z. Nah, kita substitusikanlah ke integral, yaitu dZIZ per 5 ditambah 2Z tambah 1 per Z. Kita substitusikan sini ya, dan kalau misalnya 4 dibagi 1 per 2 kan sama dengan 2. Hasilnya terbentuk menjadi seperti ini. Nah, kita sini pindahkan menjadi 1 per I dengan integral tertutup C dz per 2Z kuadrat tambah 5Z tambah 2 sama dengan 1 per I integral tertutup C per dz per 2Z tambah 1 Z tambah 2. Ini adalah salah satu hasil faktor dari si 2Z kuadrat tambah 5Z tambah 2. Nah, di sini C adalah lingkaran penjari-jari 1. Bagian integral mungkin kutub-kutub pada Z sama dengan minus setengah dan Z sama dengan minus 2. Karena jari-jari lingkaran yang sama dengan 1, maka hanya Z sama dengan minus setengah yang terdapat dalam lingkaran, dan Z minus 2 berada di luar lingkaran, sehingga hanya residu si Z sama dengan minus setengah. Nah, kita hitunglah si residunya dengan fungsi fz sama dengan 1 per 2Z tambah 1 dengan Z tambah 2. Nah, kita substitusikanlah ke rumus yang dimana dengan residu minus setengah, sehingga R setengah sama dengan lim Z sampai minus setengah, Z tambah setengah 1 per 2Z tambah 1 dengan Z tambah 2. Nah, karena ini bisa dipecah menjadi 2Z tambah setengah, kita bisa coret nih si Z setengah, sehingga menjadi hasil lebih sederhana, yaitu 1 per 2Z tambah 2. Nah, di sini kita substitusikan si minus 1 per 2, sehingga dihasilkan 1 per 3. Nah, gunakanlah teorema residu yang dijelaskan sebelumnya, yaitu integral tertutup C FZ dz sama dengan 2pi dikali R total, yaitu R minus setengah sama dengan I sama dengan 1 per I 2I dikali 1 per 3 sama dengan 2pi per 3. Ini contoh yang kedua, ini untuk integral yang tak wajar. Untuk I sama dengan integral tak hingga minus tak hingga dx per 1 per x kuadrat. Untuk menyelesaikan ini, kita tidak bisa melakukan perubahan seperti sebelumnya, tetapi kita alihkan si x menjadi variabel yang lain, yaitu z sebagai berikut. Yaitu x sama dengan z dengan integral I sama dengan integral tertutup c dx per 1 per x kuadrat sama dengan integral tertutup c dx. Nah, sini kita pecah ya si 1 per x kuadrat menjadi z dikurang 1, z dikurang I dikali z ditambah I. Di sini C adalah kurva untuk setengah lingkaran tertutup seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk rho lebih dari 1, kurva setengah lingkaran mengikuti titik singular Z sama dengan 1. Kutub dari integral ada 2, yaitu ZI dan Z minus I, dengan lintasan garis real dari minus R ke R ditutup setengah lingkaran atas, lalu R sama dengan tak hingga. Nah, berikut adalah gambarnya. Residu dari integrasi Z sama dengan I adalah RI sama dengan lim Z minus I, Z minus I 1 pada Z minus I dikali Z tambah I sama dengan, ini kalau saya coretkan si Z sama Z minus I dengan Z minus I ini coret, sehingga dihasilkan 1 per Z tambah I. Nah, kita substitusikan si Z sama dengan I, sehingga 1 per I tambah I, sehingga 1 per 2I. Nah, terapkan teorema berikut, yaitu I sama dengan 2pi dikali RI sama dengan 2pi dikali 1 per 2I, yang sama hasilnya adalah pi. Tetapi sungguhnya yang akan dihitung adalah I sama dengan integral tak hingga dengan minus tak hingga dx per 1 tambah x kuadrat, yang merupakan bagian real dari bagian bilangan kompleks. Untuk itu, kita tuliskan integral kontur dalam dua bagian sebagai berikut, yaitu I sama dengan integral tertutup C dx per 1 per x kuadrat sama dengan integral dengan batas rho minus rho dx per 1 tambah x kuadrat tambah integral dengan batas rho minus rho dengan rho e pangkat I theta d theta per 1 tambah rho kuadrat e pangkat 2 I theta sama dengan pi. Nah, yang merupakan bagian real dari bilangan kompleks itu kita tuliskan integral kontur dalam dua bagian sebagai berikut, yaitu I sama dengan integral tertutup C dx per 1 per x kuadrat sama dengan integral tadi sebelumnya. Nah, jika rho diperbesar menjadi tak hingga, hasil integral di atas tidak berubah, tetapi rho menuju tak hingga, maka integral tuh si bagian ini tuh menjadi 0. Dengan demikian, integral dari tak hingga minus tak hingga dx per 1 per x sama dengan pi. Itu. Nah, di sini ada dua latihan soal yang dapat kalian kerjakan, yaitu hitunglah soal berikut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah materi dari fungsi variabel kompleks dengan subbab, deret, dan residu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon dikoreksi bila ada hal yang perlu diperbaiki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.